Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi konsep menarik tentang pengenalan tanda-tanda yang menandakan datangnya kekayaan dan keberlimpahan. Saat kita menelusuri jalan ini, kita akan menemukan bahwa tanda-tanda kemakmuran yang akan datang bukanlah kebetulan semata, melainkan terkait erat dengan bahasa alam semesta sebagaimana ditafsirkan melalui lensa spiritual dan metafisika. Tanda pertama, melihat angka 7. Angka 7 seringkali disertai kelipatannya seperti 777. Mempunyai peran penting dalam perjalanan kita dalam memahami tanda-tanda kekayaan dan keberlimpahan. Angka ini melampaui nilai numerik belaka, memasuki ranah spiritual dan metafisika di mana dipenuhi dengan makna yang mendalam. Makna ini dieksplorasi dalam karya-karya Dolores Cannon, seorang pemikir di bidang numerologi. Dia mengungkapkan angka 7 bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai saluran yang kuat dari komunikasi kosmik. Wawasan Cannon menggali hubungan alam semesta di mana angka-angka berfungsi sebagai bahasa, bentuk dialog antara kesadaran kosmik dan kita sendiri. Angka 7 dalam interpretasinya bergetar dengan frekuensi manifestasi dan keberlimpahan. Dipandang sebagai jembatan, sebuah hubungan harmonis yang menghubungkan dunia fisik tempat kita tinggal dengan realitas spiritual yang lebih dalam dan tidak kasat mata. Angka ini adalah simbol keseimbangan, harmoni, dan kesempurnaan yang mencerminkan tatanan kosmik dan desain rumit alam semesta. Penghormatan terhadap angka 7 meluas selama berabad-abad dan melibatkan berbagai budaya. Kehadirannya terasa dalam kitab suci berbagai agama, dalam mitos yang membentuk peradaban, bahkan dalam dunia alam yang mengelilingi kita. 7 warna pelangi, 7 nada dalam tangga musik, dan 7 hari penciptaan adalah refleksi dari kehadiran dan signifikansi angka 7 dalam kehidupan kita sehari-hari. Menemukan angka 7 atau rangkaiannya seperti 777 adalah pertanda yang perlu diperhatikan. Kejadian ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah komunikasi yang disengaja dari alam semesta. Setiap kali melihat angka 7 adalah sinyal kosmik, pengingat lembut namun kuat untuk tetap waspada terhadap peluang yang terbentang di depan kita. Ini adalah indikasi bahwa alam semesta bersiap untuk membuka peluang pertumbuhan, kekayaan, dan keberlimpahan. Tanda kedua, rasa damai dan percaya. Menurut Dolores Cannon, keadaan batin damai kita bukan hanya pengalaman emosional yang tenang, tetapi juga indikator kuat dari keterhubungan kita dengan alam semesta yang luas dan berlimpah. Dia juga menekankan pentingnya menumbuhkan keyakinan yang dalam terhadap timing alam semesta. Ketika kita merangkul rasa percaya ini, kita menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta, membuka diri pada aliran peluang dan kekayaan yang menunggu untuk muncul dalam kehidupan kita. Keselarasan yang harmonis dengan aliran alam semesta membuka jalan bagi kekayaan masuk ke dalam hidup kita dengan mudah. Cannon percaya bahwa ketika kita sejalan dengan alam semesta, ketika keyakinan bawah sadar dan keinginan sadar kita berada dalam harmoni, alam semesta merespon dengan menyelaraskan keadaan, orang, dan peristiwa dengan cara yang mendukung kebaikan tertinggi kita. Keselarasan ini bukan hanya kebetulan semata, tetapi cerminan dari hukum tarik-menarik alias the law of attraction yang kuat sedang bekerja. Tanda ketiga menemukan uang, terutama uang koin. Tanda yang tampaknya sederhana, namun mendalam akan kedatangan kekayaan adalah penemuan uang receh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mereka berfungsi sebagai pertanda positif, dorongan halus dari alam semesta yang mengingatkan kita akan keberlimpahan yang mengelilingi kita. Kita seharusnya melihat kejadian-kejadian ini bukan hanya sebagai temuan keberuntungan, tetapi sebagai jimat dari alam semesta. Ketika kita menemui uang koin di trotoar atau di tempat yang tidak terduga, misalnya di saku jaket, itu lebih dari sekedar kebetulan. Itu adalah manifestasi fisik dari pesan spiritual. Tanda-tanda kecil ini bersifat simbolis terhadap kekayaan dan keberlimpahan yang lebih besar yang alam semesta sedang siapkan untuk mengalir ke dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah
menciptakan tempat khusus untuk menyimpan uang yang ditemukan ini. Baik itu dalam sebuah botol, kotak kecil, atau tempat khusus di rumah kita. Dapat berfungsi sebagai ritual untuk menghormati dan mengakui hadiah-hadiah ini dari alam semesta. Setiap kali kita menambah koleksi ini, kita tidak hanya menyatakan rasa syukur atas keberlimpahan yang sudah kita terima, tetapi juga menetapkan niat yang kuat agar lebih banyak mengalir ke dalam hidup kita. Tanda keempat, penyelarasan orang, barang, dan energi. Cannon sering berbicara tentang momen-momen ketika alam semesta tampaknya bersekongkol untuk kebaikan kita, di mana orang, kesempatan, dan sumber daya sejalan dengan cara yang mendorong kita menuju tujuan kita. Momen-momen sinkronisitas ini bukanlah kebetulan semata, tetapi adalah cara alam semesta membimbing kita menuju jalur keberlimpahan. Misalnya, bayangkan sebuah kisah tentang seorang pengusaha yang diambang menyerah secara tidak terduga bertemu dengan seorang mentor di sebuah acara santai, yang mengarah pada kemitraan yang melambungkan bisnis mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka menggambarkan bagaimana ketika kita selaras dengan tujuan kita dan terbuka pada bimbingan alam semesta, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mencapai kekayaan dan kesuksesan dibawa ke dalam jalan kita. Seolah-olah alam semesta adalah seorang konduktor ulung, dan semua elemen kehidupan kita adalah alat musik yang bermain harmonis untuk melodi keinginan kita. Tanda kelima, peluang baru muncul secara teratur. Munculnya peluang-peluang baru dalam hidup kita sering berfungsi sebagai petunjuk akan potensi kekayaan dan keberlimpahan. Ketika peluang baru muncul, mereka bukanlah kebetulan semata, tetapi manifestasi dari apa yang telah kita tarik secara sadar maupun bawah sadar. Momen-momen ini adalah cara alam semesta merespon energi dan niat yang telah kita pancarkan ke dunia. Dengan memusatkan pikiran dan energi kita pada kesuksesan dan keberlimpahan, kita membuka pintu bagi peluang yang dapat menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan finansial. Merangkul peluang-peluang ini membutuhkan keterbukaan pikiran dan jiwa, kemauan untuk menerima dan menjelajahi apa yang ditawarkan alam semesta. Prinsip keterbukaan ini bukan hanya tentang menunggu secara pasif peluang yang datang kepada kita. Ini adalah keterlibatan aktif dalam kehidupan, kesiapan untuk memanfaatkan momen-momen yang selaras dengan tujuan dan aspirasi kita. Tanda keenam, berkurangnya kekhawatiran tentang hasil keuangan. Cannon sering menekankan pentingnya membentuk pola pikir positif sebagai praktik untuk menyelaraskan diri dengan keberlimpahan. Beliau percaya bahwa pikiran dan emosi kita memiliki dampak langsung pada realitas kita, termasuk keadaan keuangan kita. Dengan menjaga pandangan yang penuh harapan dan optimis, serta fokus energi pada keberlimpahan daripada kekurangan, kita menyelaraskan diri dengan kemungkinan kekayaan. Pendekatan ini erat kaitannya dengan keselarasan getaran dan pemahaman. Beliau mengajarkan bahwa frekuensi getaran kita yang dikendalikan oleh pikiran dan emosi kita menarik pengalaman yang sesuai dalam hidup kita. Ketika kita kurang khawatir dan menjaga keyakinan terhadap masa depan keuangan kita menyelaraskan getaran kita dengan energi keberlimpahan. Keselarasan ini bukan hanya keadaan pikiran, tetapi juga magnet kuat untuk menarik kekayaan. Tanda ketujuh, perubahan keyakinan tentang uang dan keberlimpahan. Pergeseran cara pandang ini melibatkan menjauhi pandangan uang hanya sebagai alat untuk bertahan hidup atau sebagai sumber stres, menuju pengakuan bahwa uang adalah alat untuk kebaikan dan fasilitator perubahan positif dalam hidup kita dan dunia. Untuk mulai mengubah keyakinan kita tentang uang, kita dapat memulainya dengan memeriksa sikap kita saat ini dan dari mana asalnya. Seringkali pandangan kita tentang kekayaan sudah tertanam kuat berasal dari pengalaman awal hidup atau pesan-pesan masyarakat. Dengan mengidentifikasi akar keyakinan ini, kita dapat mulai menantang dan mengubahnya. Misalnya, menggantikan pemikiran seperti uang adalah akar dari segala kejahatan menjadi uang adalah alat untuk menciptakan perubahan positif, dan lain sebagainya. Dengan mengadopsi mindset ini,
kita mulai melihat uang sebagai sahabat dalam hidup kita, sumber daya yang dapat digunakan untuk keuntungan kita dan juga keuntungan orang lain. Perubahan perspektif ini penting untuk menyelaraskan diri dengan keberlimpahan dan kemakmuran yang kita cari. Tanda ke-8, menang dalam hal-hal kecil. Indikator kunci dari kedatangan kekayaan dapat ditemukan dalam kemenangan-kemenangan kecil yang kita raih dalam kehidupan sehari-hari. Kemenangan-kemenangan kecil ini seringkali diabaikan. Sebenarnya bisa menjadi tanda awal kesuksesan finansial yang lebih besar. Mereka mencerminkan prinsip peningkatan bertahap, di mana setiap keberhasilan kecil dibangun di atas keberhasilan yang sebelumnya, secara perlahan menuju pencapaian yang lebih signifikan. Memahami dan menghargai kemenangan-kemenangan kecil ini sangatlah penting. Daripada menganggapnya remeh, kita bisa melihatnya sebagai latihan untuk pencapaian yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa hidup adalah perjalanan dengan beragam pengalaman, yang masing-masing berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan kita. Setiap kemenangan kecil merupakan langkah maju dalam perjalanan finansial kita. Untuk mengilustrasikannya, pertimbangkan kisah seorang pengusaha yang sekarang sukses yang memulai perjalanannya dengan proyek sederhana. Awalnya, kemenangan-kemenangan mereka kecil, mungkin mendapatkan klien pertama atau melakukan penjualan pertama. Tetapi, setiap momen ini membentuk dasar untuk kesuksesan yang lebih besar. Seiring waktu, kemenangan-kemenangan kecil ini bertambah. Akhirnya, menuju pencapaian yang substansial seperti kontrak besar, perluasan bisnis, dan keuntungan yang signifikan. Kisah-kisah ini menyoroti pentingnya mengakui dan merayakan setiap kemenangan kecil di sepanjang perjalanan kita. Mereka mengingatkan kita bahwa jalan menuju kekayaan seringkali adalah proses kumulatif, di mana pembelajaran dan kepercayaan diri yang diperoleh dari kesuksesan kecil membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Tanda ke-9, mengatasi tantangan dengan mudah. Ketika keberlimpahan sudah dekat, terjadi pergeseran luar biasa dalam cara kita menangani tantangan hidup. Apa yang dulunya menjadi rintangan menakutkan, berubah menjadi batu loncatan, menandai jalan menuju ketahanan dan kesejahteraan yang lebih besar. Perubahan perspektif ini bukan hanya tentang menghadapi kesulitan, ini tentang melampauinya dengan mudah. Dalam keadaan ini, tantangan tidak lagi dilihat sebagai sekedar hambatan, tetapi sebagai peluang yang menyamar, masing-masing dengan potensi untuk mendorong kita lebih jauh dalam perjalanan menuju keberlimpahan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membimbing kita, membantu kita menemukan solusi yang lebih mudah dan efektif. Pandangan ini membuat perjalanan bukan hanya tentang stres dari kemunduran, tetapi lebih tentang pemberdayaan yang datang dari mahirnya kita melewati mereka. Kemudahan yang kita rasakan saat mengatasi tantangan adalah indikator kuat bahwa keberlimpahan sedang menyusun keajaiban di dalam hidup kita. Keuletan dan kemampuan penyelesaian masalah yang baru ditemukan ini bukan berarti bahwa tantangan tidak lagi ada. Sebaliknya, pendekatan kita terhadap mereka terus berkembang. Kita mulai melihat tantangan ini sebagai ujian tekad dan kreativitas kita. Dan dengan setiap tantangan yang kita atasi, kita menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri dalam kemampuan kita untuk mewujudkan keberlimpahan. Nah, itulah 9 tanda dari alam semesta bahwa kemakmuran semakin dekat dengan sobat bijak. Tanda-tanda ini ada untuk memandu, meyakinkan, dan menginspirasi kita saat kita bergerak menuju masa depan yang penuh keberlimpahan. Beri pendapatmu di kolom komentar ya. Aku doakan semoga kamu berlimpah kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, dan kasih sayang. Salam bijak!